hari ini bakalan kita. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di Bebas Belajar bareng Triple S Communications. Jadi Bebas ini merupakan salah satu program yang Triple S canangkan untuk kita teman-teman practitioners maupun teman-teman yang fresh graduate mau belajar bareng, mau tahu seputaran industri di komunikasi itu seperti apa sih, PR seperti apa, marketing seperti apa. Nah, kita bikin program Bebas ini untuk jadi wadah supaya kita bisa belajar bareng. Nah, untuk Bebas edisi pertama, episode pertama ini, kita bakalan bahas tantangan komunikasi di industri olahraga. Di sini udah bergabung bareng kita Kang Adi Pratama, beliau adalah Head Communications dari Persib. Halo Kang Adi. Boleh dihidupkan kembali kameranya? Ya. Halo, selamat siang. Halo. Mbak. Siang, Kang Adi. Ya. Kang Adi, apa kabar nih sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Biasa lagi mempersiapkan buat pertandingan besok ya. Jadi dari kemarin lumayan repot. Lagi lumayan padat ya, Kang Adi ya. Terima kasih banget nih Kang Adi sebelumnya udah join di acara webinar kita hari ini. Seneng banget. Ini ada teman tuh, Rizky Anda Saputra. Iya nih. Sayangnya saya kurang paham nih bahasa Sunda Moni Kasep Kang Deden apa nih artinya kan? Aku dipanggilnya Deden soalnya di kantor lama di Garuda. Ah gitu, oke. Panggilan sayang kali ya. Oh oke. Supaya lebih dekat ya Kang Adi ya. Iya. Nah, jadi kita undang Kang Adi di sini buat sharing nih sama kita pengalaman Kang Adi selaku Head Communications di Persib seperti apa. Kayak kita pengen tahu nih, apa sih emangnya perbedaan komunikasi yang dilakukan di organisasi korporat, startup, dan juga di bidang olahraga. Nah, dari Kang Adi sendiri mungkin bisa sharing dari sana dulu. Nah, mungkin pertama saya ucapin terima kasih untuk Mbak Nesi, teman-teman TPF kesempatan untuk sharing ya. Yang jelas saya di sini akan coba sharing pengalaman saya selama bekerja dari awal berkarir dan sekarang. Kebetulan kan sebelum di Persib itu saya lama sebelum di media, kemudian di industri, lalu di e-commerce, dan sekarang sudah setahun sebagai korporat. Nah, sebenarnya komunikasinya jelas berbeda ya. Kalau di korporasi itu kan stakeholder-nya sebenarnya sama ya. Cuman kalau di klub bola itu kan stakeholder-nya salah satunya adalah komunitas, dalam hal ini kan supporter ya, bobotoh. Itu yang sangat membedakan. Memang oleh komunikasi kita harus menyesuaikan. Sementara kalau di airlines kan komunikasinya jelas PR kan ke media, kemudian ke penumpang juga, pemegang saham, dan lain sebagainya. Sementara kalau di e-commerce mungkin konsumen yang beli, ada beberapa juga dari pihak pemerintah yang YLKS. Nah, kalau di Persib sendiri itu yang membedakan adalah adanya komunitas, dalam hal ini adalah supporter. Yang cukup unik adalah supporter ini kan kesannya udah mendarah daging ya. Mereka udah sangat mencintai Persib sepenuhnya dan menjadi culture budaya. Jadinya itu cukup menantang untuk saya seorang PR di sini bagaimana mengkomunikasikan semua informasi terkait perusahaan klub ya kepada mereka. Jadi kadang-kadang menurut saya atau menurut manajemen udah oke, udah sesuai, udah proper. Tapi kita sampaikan ke komunitas, pandangan mereka berbeda. Itu sering terjadi. Jadi itu tantangan yang menarik sih sebenarnya, yang bikin saya ya maksudnya ya oke lah, memang seru nih gitu loh. Itu sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Kang Adi sendiri kan kayak berarti Kang Adi berada di tengah-tengah ya antara manajemen dan juga teman-teman fanbase. Dari Kang Adi sendiri apa sih cara-cara yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut jadi supaya nggak jadi obstacle sendiri nih kalau misalnya mau menjalankan program kayak gitu?
Yang jelas sebenarnya untuk bisa melewati obstacle itu kita harus melakukan pendekatan. Jadi di Persib sendiri selain ada PR, tapi ada juga tim community ya, mereka yang selalu eh, melakukan komunikasi dengan para komunitas ya, dengan para leadernya. Kan kalau di Persib sendiri itu supporter di situ Bobotoh. Kemudian Bobotoh sendiri punya beberapa komunitas banyak banget. Mungkin salah satu yang terbesar adalah Piki. Nah itu tuh mereka punya beberapa distrik tuh pasti ada. Bandung kan luas gitu ya. Di setiap pelosok itu ada beberapa distrik. Nah, tim community itu yang sering melakukan pertemuan dengan mereka, membuat sebuah acara, meet and greet dengan mereka, sharing session dengan mereka. Nah itu sebenarnya salah satu cara untuk bisa melalui beberapa obstacle itu. Nah, meskipun ada tim community yang turun ke lapangan, turun ke distrik, bertemu dengan para leadernya, PR itu harus sejalan dengan tim community juga. Jadi mungkin ketika salah satu contohnya adalah program Sampurasun. Nah, teman-teman dari kelas pun beberapa kali aku coba ajak ya ke event Sampurasun itu. Jadi itu tuh event di mana kita bisa event ajang sharing session antara klub ya, itu bisa tim pelatih, bisa pemain, bahkan dari manajemennya bisa sharing dengan bobotohnya gitu. Bobotoh macam-macam, multi komunitas gitu, ada yang dari TV, ada yang dari bomber, ada yang dari frontline, macam-macam. Nah, topiknya yang sedang hangat dibicarakan. Contohnya mungkin yang baru-baru ini adalah perpindahan tiket dari offline ke online. Kemudian soal sanksi atau denda terkait penyalahan flag dan sebagainya. Kita coba melakukan komunikasi dengan mereka. Nah, dari pihak sendiri di situ, jadi tim community hanya bisa mengumpulkan, sementara yang menyampaikan dari pihak pun bisa. Jadi menyampaikan beberapa informasi yang updated terkait klub Persib sendiri kepada uploader tersebut. Misalnya hal kecil. Soalnya kalau udah jelas ya? Jelas Iya, ya kalau agak putus-putus jadinya. ini masih putus-putus nggak? Udah jelas? Oke, udah lebih jelas dibandingkan itu. Ya jadi salah satunya ini lebih dekat ke mic. Oke, ini aku pakai ini sih ke earphone sih. Nah, jadi salah satunya dari PR sendiri menyampaikan hal terbaru terkait perusahaannya, yaitu misalnya ada beberapa sponsor baru. Nah, di community mungkin hanya mengumpulkan komunitasnya, sementara dari PR itu menyampaikan bahwa Persib musim ini memiliki sponsor baru, bla 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 bla, disampaikan benefit buat Persib begini, benefit buat kita seperti ini. Nah itu sering kita lakukan gitu. Jadi nggak hanya sebatas pakai sponsor, tapi apapun itu. Hal kecil seperti pemain baru kita sampaikan, kemudian terkait rencana untuk mengalami musim depan seperti apa, itu dari PR kami menyampaikan hal. Jadi salah satu caranya yaitu kita sering melakukan pendekatan di event-event seperti itu, sampurasun ya, sering kita menetap langsung dengan mereka. Oke, berarti untuk kinerjanya Kang Adi sendiri itu berkaitan sama komunikasi eksternal sama teman-teman di komunitas ya Kang Adi ya. Betul. Nah, Jadi selain dengan wartawan, selain dengan lapis instansi pemerintah yang lain dalam hal kepolisian, tapi juga dengan komunitas. iya betul. Terus selain pengadaan acara, kalau sekarang kan teknologi udah semakin mudah ya kita akses. Ya. Untuk pemanfaatan itu sendiri, apakah dari Kang Adi merasakan kayak, oh oke, emang teknologi bermanfaat nih buat kita gitu, atau justru malah mendatangkan tantangan yang baru? Sebenarnya gini, mungkin yang dimaksud teknologi di sini apa, Mbak? Tantangan entah kayak mungkin kalau bentuk tantangan komunikasi itu kan ada beragam ya, mungkin salah satunya adalah kayak kesalahpahaman informasi yang diterima gitu. Nah, apakah dengan adanya teknologi ini kesalahpahaman itu bisa diminimalisir atau justru malah semakin banyak nih terjadi? Nah, makanya untuk bisa meminimalisir kesalahan tersebut, makanya kita ini kantor kami di Bandung itu terbuka ya, jadi sering banget bobotoh yang merasa
ada beberapa hal yang kurang paham, misalnya terkait aturan pertandingan, terkait do and don'ts untuk pertandingan dan segala macamnya, beberapa bobotoh itu sering datang ke kantor untuk bisa mengklirkan sesuatu isu gitu. Nah di sini kayak tadi pagi gitu, ketika saya datang ada beberapa komunitas, mereka mempertanyakan, gimana nih untuk hari Kamis ini pertandingan nih, karena sampai saat ini penjualan tiket belum keluar, kemudian orang-orang di sosmed pun belum keluar. Nah, jadinya ya udah saya jelaskan bahwa memang di Persib sendiri sekarang saat ini masih menunggu surat rekomendasi dari kepolisian dan rencananya hari ini akan keluar. Maksudnya waktu itu kami coba untuk bisa terhindar dari kesalahpahaman komunikasi aja sih Mbak. Jadi kami nggak pentampilan teknologi sebenarnya sih. Meskipun beberapa tools kami punya, gitu ya, bisa memperlancar sebuah komunikasi. Oke, berarti teman-teman kalau misalnya mau berkunjung ke kantor Persib di Bandung, boleh banget ini ya Kang Adi. Boleh banget, boleh banget. Jadi nggak hanya nonton pertandingan, tapi untuk sekedar diskusi terkait komunitas pun boleh banget. Oke, berarti kalau misalnya dari yang aku lihat, terbuka itu merupakan salah satu cara untuk mempermudah proses komunikasi itu dijalankan. Betul, betul. Jadi nggak hanya dari sosial media ya, kebetulan kami sangat aktif di hampir semua platform sosial media ya, di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gitu ya, bahkan LinkedIn juga. Jadi di semua platform sosial media itu terbuka, bobotoh yang menanyakan apapun terkait klub, terkait persib dari sisi korporasinya pasti akan kami jawab. Oke, baik. Ini berarti sekarang karena lagi ada turnamen yang berjalan, semakin aktif ya Kang Adi di sosial media. Banget. Jadi kan kemarin setelah kejadian Kanjuruhan, kasarnya pakai sistem bubbles ya, jadi tanpa penonton di satu titik aja di Jogja gitu ya. Nah setelah itu kita selesai lewati, minggu kemarin udah mulai dibuka lagi putaran 2, udah mulai dinamikanya lumayan kencang lagi. Jadi untungnya saat ini Persib sedang tren bagus ya, belum pernah terkalahkan selama 11 pertandingan, itu yang memudahkan seorang PR untuk mendeliver komunikasinya ke media, bahkan ke bobotoh juga gitu. Jadi itu yang menarik Mbak. Jadi kalau kita ngomongin komunikasi untuk olahraga sukses Persib itu akan sangat tergantung juga dengan performa tim. Jadi kalau lagi kalah, wah kita mau ngapain sih? Kita mau bikin event sampurasun dengan bobotoh juga, mereka akan resisten gitu ya, negatif tinggi gitu ya. Tapi kalau lagi menang semuanya enak banget. Mereka cenderung ngikutin, cenderung mereka sangat kooperatif. Tapi di saat kalah, ya gimana ya, susah sekali untuk bisa menyampaikan komunikasi. Itu sih menariknya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya contohnya kayak tadi, di saat misalnya Persib lagi kurang beruntung nih di pertandingan. Nah, biasanya apa sih tips yang Kang Adi lakukan atau triks yang Kang Adi lakukan buat yuk sabar gitu, tenang gitu. Yang jelas ya, kalau setiap pertandingan itu saya selalu nervous gitu. Karena kemenangan itu harga mati, apalagi sekarang kan Persib itu memiliki satu jatah pertandingan yang belum dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti besok kita menang, otomatis Persib peringkat 1. Nah itu kan ekspektasi bobotoh sangat tinggi kan. Tapi kalau misalnya kita kalah, ya dari PR jelas itu PR banget ya. Biasanya yang sebelumnya musim kemarin saya kalah, hal yang pertama lakukan adalah ya kami minta maaf. Kita PR itu jalur pertama yang untuk jadikan sebagai alat komunikasi adalah melalui website. Jadi kita punya ada berita artikel di website yang memang selalu diakses oleh media, bahkan setiap hari. Bahkan pagi, siang, malam itu kalau kita cek trafficnya kenceng gitu ya. Nah makanya ketika kalah, misalnya kami bikin artikel, di awal kami sudah minta maaf dan kami akan fokus ke berlatih dan berlatih maksimal agar bisa menghasilkan hasil yang positif di pertandingan selanjutnya. Itu sih sebenarnya intinya minta maaf. Meskipun kalau ngomongin sosial media, meskipun kita posting lagi latihan ataupun memang
posting deklarasi gitu ya, CSS itu nggak kebantu gitu. Pasti hari H ketika kalah, bahkan 2 hari ke depan, 3 hari ke depan tuh kasarnya merah terus gitu, komen-komennya jelek terus gitu. Jadi memang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kayak sekarang saat hari ini aja, kan sekarang itu Bobotoh lagi was-was di tandingan ya. Surat izin belum keluar, kemudian surat izin keluar, terus isu soal sanksi flare untuk Bobotoh yang kemarin oknum meninggalkan flare, kita kan kasih sanksi mbak, seumur hidup nggak boleh pertandingan karena ke lapangan, itu pun jadi isu juga. Nah ini ada satu peluru yang akan saya keluarkan gitu terkait bursa transfer pemain. Nah itu biasanya terkait bursa transfer pemain itu biasanya meredam mbak. Jadi lagi panas-panasnya yang kita keluar isu itu tentang bursa transfer itu langsung redam. Komentar yang negatif itu jadi positif semua. Nah itu sebenarnya dari PR tuh harus pintar mainkan kapan harus dikeluarin, kapan harus kita hold dulu, itu sih sebetulnya. Iya, setuju. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah banyak bahas berarti komunikasi eksternalnya Persib nih ya, Kang Adi. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, boleh nih kalau misalnya teman-teman juga ada pertanyaan, atau kalau misalnya ada yang mau di-share juga ke teman-teman yang hadir hari ini, boleh banget ya. Sebelumnya mungkin kita coba cek slide dulu, siapa tahu udah ada pertanyaan di sana. Oke, di sini udah ada pertanyaan nih, Kang Adi. Pertanyaannya sama kayak yang saya tanyain. Kalau misalnya tadi kita udah tanya tentang komunikasi eksternalnya Persib, gimana sih tantangan untuk komunikasi di internalnya Persib? Ini pertanyaan dari Anon kita. Nah, sebenarnya sebelum menjawab internal di Persib sendiri sebetulnya ngomongin magnitudenya nggak terlalu berat ya dibanding eksternal. Pertama di sini jumlah karyanya sedikit, kemudian cenderung mereka kan di sini bagi dua ya, ada yang udah senior di dalam manajemen levelnya di sini seperti ya di bawah saya gitu ya, itu bisa lebih cenderung lebih mudah lah dibanding kayak zaman media lain seperti e-commerce dengan jumlah karyawan banyak. Sorry, suaranya Kang Adi agak hilang. Ya, jelas ya? Oke, sekarang udah balik lagi. Jelas lagi. Oke. Ya, sebenarnya kalau di Persib sendiri kalau ngomongin magnitudenya gitu ya, terkait internal eksternal lebih berat ya. Kalau di internal sendiri, karena memang jumlah karyawan Persib sedikit ya, jumlahnya sekitar 50-60 orang, jadi lebih mudah untuk melaksanakan proses. Sorry Kang Adi, suaranya hilang lagi. Hilang lagi. Tes masih. Oke, sekarang balik. Ntar takutnya hilang lagi di tengah-tengah. Tapi coba nanti kalau misalnya hilang aku infoin lagi. Masih hilang nggak? Tahu nggak? Oke, sekarang udah jelas. Jelas. Ya sebenarnya komunikasi internal di Persib itu cukup mudah untuk diterapkan dibanding beberapa proses komunikasi eksternal ya. Karena mungkin jumlah karyawan di Persib sangat sedikit dibanding perusahaan sebelumnya. Persib itu sekitar 50.000 karyawan. Sementara kalau di perusahaan sebelumnya gitu ya, di airlines di jumlah karyawannya banyak, Pak. Jadi cukup sulit juga untuk bisa melakukan proses komunikasi yang lancar gitu ya. Sementara kalau di sini cenderung sedikit, kemudian karakteristik manajemen di sini lebih mudah mengikuti sih. Jadinya so far sih lancar ya untuk proses internal komunikasi. Oke, berarti komunikasi lintas divisinya lebih bisa dibilang lebih mudah di Persib ya, dengan jumlah orang yang tidak sebesar di korporat. Iya, lebih mudah lah. Jadi so far selama ini masih bisa dijaga dengan baik. Oke, Kang Adi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya berkomunikasi itu kan tujuan kita adalah untuk menyampaikan pesan ya, Kang Adi. Nah, cara yang menurut Kang Adi paling efektif untuk menyampaikan pesan ke orang-orang, baik itu internal ataupun eksternal, itu seperti apa sih biasanya, Kang Adi? Sebenarnya kalau kita ngomong eksternal dulu aja kali ya, di Persib sendiri
stakeholder yang selama ini sering, maksudnya jadi objek utamanya adalah yaitu selain media, yaitu bobotoh ya. Nah sebetulnya komunikasi seperti apa yang efektif dilakukan adalah frekuensi sih Mbak. Jadi semakin sering kita melakukan komunikasi dengan mereka, mau langsung ketemu ataupun mau di WhatsApp ataupun gimana, itu akan lebih memudahkan sih Mbak ya. Jadi lebih ke frekuensinya aja. Kan di Persib sendiri kalau ngomongin frekuensi dengan komunitas itu hampir tiap hari lakukan, jadi itu memudahkan juga. Sementara untuk media pun apalagi itu udah saya gabung di grup juga, jadi hampir kapanpun dimanapun kita terus berkomunikasi. Jadi intinya kalau ngomongin eksternal itu lebih ke frekuensi Mbak. Nah internal sendiri kasarnya pola komunikasi yang sederhana aja sih Mbak. Karena mungkin di sini pertama di daerah jumlah karyawan sangat sedikit, jadi pola-pola komunikasi yang sederhana aja sih Mbak. Selama ini pola itu sangat efektif sih Mbak. Oke. Sebentar, ini tadi setelah aku cek lagi si Slido-nya ada pertanyaan baru tadi. Boleh. Ya, kita. Tapi suara jelas ya? Suara jelas ya? Itu agak keputus pas bahas komunikasi yang efektif, iya. Aku coba lepas earphone-nya ya sebentar ya. Boleh. Boleh, sembari Kang Adi coba putar audionya. Nah, kita ada beberapa pertanyaan baru nih Kang Adi. Kalau misalnya dilihat-lihat kayaknya mereka pengamat bola nih ya, nanya mekanisme penjualan tiket, terus juga ngebahas tentang denda. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu nih. Sekarang jelas nggak Mbak? Oke, sekarang udah lebih jelas. Lebih jelas, oke. Sebenarnya kalau saya mau coba menjawab untuk yang pertama, sebenarnya mekanisme penjualan tiket bola itu seperti apa Kang? Nah, gini, Persib sendiri, jadi gini, di Indonesia sendiri penerapan mekanisme penjualan tiket itu untuk terkait kan dulu tuh offline tuh udah lama kita lakukan ya, tapi ketika tahun 2017 Persib sudah 2019 Persib sudah mulai menerapkan penjualan tiket secara online. Nah, penerapan mekanisme tiket dari offline ke online itu nggak mudah. Itu sangat banyak hambatan. Meskipun saya belum masuk ya di era itu, cuman ketika ngobrol dengan teman-teman yang lebih senior, ketika menerapkan proses penjualan tiket, mekanismenya dari offline ke online itu cukup sulit. Banyak banget yang kontranya dibanding yang pro-nya, karena memang dulu ketika kami menjual tiket secara offline, banyak sekali calo, kemudian orang-orang yang markup tiket dan sebagainya lah. Nah, ketika kita menerapkan online, orang-orang yang selama ini nyaman ya, oknum-oknum yang selama ini nyaman menjual tiket secara offline, mereka terganggu. Akhirnya mereka terakhir demo tuh di sini kan. Nah, itu tapi alhamdulillahnya meskipun mereka demo segala macam, kami tetap tegas bahwa proses mekanisme tiket dijual secara online melalui website Persib dan juga aplikasi Persib. Kita juga kerjasama sama loket.com, jadi banyak channel. Dan yang menariknya di Persib itu, ketika bobotoh membeli tiket itu harus sudah vaksin, dan karena terintegrasi juga dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah itu yang memang sedikit jadi obstacle juga untuk para bobotoh, terutama bobotoh yang di daerah yang memang belum melakukan vaksinasi. Nah, tapi untungnya dengan kita selalu melakukan komunikasi dengan mereka, edukasi, kita juga menyediakan vaksinasi gratis, akhirnya membantu program pemerintah juga untuk pemerataan proses vaksinasi masyarakat di daerah. Itu sih. Jadi konsep mekanisme penjualan tiketnya saat ini secara full online ya, lewat aplikasi maupun website. Oke, menarik. Aku lebih tertarik sama penjelasannya Kang Adi yang tadi ngebahas kalau misalnya cara Persib untuk menghadapi tantangan komunikasi itu justru bisa ngasih hal-hal yang positif kayak nyediain vaksinasi gratis untuk teman-teman bobotoh. Berarti emang kalau misalnya ingin
komunikasi itu berjalan dua arah, ya harus difasilitasi juga dengan betul. jadi ya, kepentingannya bertemu ya dengan media. Betul. Jadi kadang-kadang kita harus inisiatif juga ya untuk bisa menyediakan fasilitas untuk bisa mendukung proses vaksinasi tersebut. Meskipun sangat nggak mudah, Mbak. Jadi banyak penolakan, banyak resistensi dari beberapa bobotoh yang memang belum vaksinasi gitu. Mereka ngerasa ya beli tiket ya urusan gua gitu loh. Ini kan hidup-hidup gua gitu. Lu nggak bisa nyuruh gua vaksinasi. Nah begitu banyak sekali. Cuman ya kita pelan-pelan ya melakukan proses edukasi. Kita selain ada sampurasun, tapi ada juga Ghost to Campus, Ghost to School. Jadi di setiap program itu kami selalu menyelipkan edukasi terkait vaksinasi pada saat itu ya. Namun sekarang sih alhamdulillah beberapa tahun kemarin di ajang friendly match, kemudian yang final Persija semuanya sudah memaklumi bahwa Persib melakukan seperti ini untuk kebaikan kita semua sih. Jadi nggak hanya mementingkan urusan tiket semata gitu sih Mbak. Oke, ini di chat juga ada pertanyaan menarik nih dari Mas Pacur Rohman. Kalau misalnya Mas Pacur memungkinkan, boleh di-unmute aja audionya Mas, supaya bisa bertanya langsung nih ke Kang Adi. Soalnya pertanyaannya lumayan panjang nih Kang Adi. Coba. Udah masuk. Sorry. Halo Mas. Ya, halo Kang Adi. Siap. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya Kang ya. Saya Ardan, podcast produser dari Ngeras Football and Konspirasi. Ya. Ini Mas Ardan supporter mana nih? Supporter Timnas Indonesia, Mas. Bagus. Iya. Apapun boleh sih. Iya. Kemarin supporter Arema, cuman sekarang lagi bermasalah jadi dukung timnas saja. Nggak apa, yang penting masih bisa hadir di kompetisi Liga 1. Nah, saya ingin tanya Kang, kan supporter ini jadi salah satu sumber pemasukan utama tim ya, khususnya buat tim Liga 1 kan. Ya. Biasanya punya supporter itu sampai puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu mungkin ya. Itu kan jutaan, sampai jutaan. Itu kan jadi sumber pemasukan utama tim gitu kan. Ya. Nah, saya ingin tanya ke Kang Adi, misalkan nih di Persib ada permasalahan gitu, ada beda pendapat antara dua kubu supporter Persib gitu. Gimana cara menanggulanginya lah gitu. Soalnya kemarin kalau kita lihat di Arema kan kayak kepecah dua gitu. Ada yang menuntut buat mundur, ada yang menuntut buat ikut kompetisi. Sedangkan kalau kita lihat mungkin dari pihak timnya sendiri nggak mengeluarkan statement apa-apa sampai sekarang gitu. Iya, sampai sekarang dari pihak Arema nggak ada statement apa-apa ya. Iya. Puncaknya kemarin ya Mas ya, menjual jersey untuk terkait yang kemarin Kanjuruhan malah dibilangnya mencari untung ya Mas. Iya gitu. Nah, itu aja Mas? Ya itu aja Kang. Ya. Aku izin jawab ya Mas. Jadi sebenarnya terpecahnya komunitas dalam hal ini bobotoh menjadi 2 bahkan 3, 4 segala macam itu memang itu udah lumrah terjadi. Di Persib sendiri setiap ada kebijakan apapun ataupun ada isu apapun itu nggak pernah semuanya berjalan lancar. Contohnya soal flare aja ya. Baru kejadiannya waktu lawan Persija. Kan ada oknum bobotoh yang menyalakan flare. Nah, sebagai klub kan memang didenda akhirnya oleh PSSI, totalnya 120 juta. Jadi 2 titik flare sama 1 spanduk rasis lah dari segelintir oknum bobotoh. Nah, dari klub sendiri akhirnya mengambil sikap, mengambil tindakan untuk menghukum, memberikan sanksi kepada oknum tersebut. Alhamdulillahnya kami dibantu oleh segelintir bobotoh yang selama ini kooperatif, akhirnya ketemu orangnya, akhirnya datang ke kantor minta maaf. Kami tanya motifnya apa, ternyata mereka hanya lebih ke eksistensi dan membutuhkan pengakuan dari komunitasnya. Jadi kasarnya pengen keren lah ya. Tapi mereka sebenarnya sadar bahwa tindakan mereka itu menimbulkan kerugian untuk klubnya. Nah tapi ya untuk itu makanya kami berikan denda sangat keras, yaitu sanksi sangat keras. Jadi dilarang nonton Persib di laga kandang seumur hidupnya. Nah itu cukup menimbulkan pro kontra Mas, kebagi dua Mas. Jadi ada satu
meski kalau ngomongin perhitungan, saya dibantu oleh tim Triple S juga. Sebenarnya yang pro pun banyak gitu, yang kontra juga banyak. Tapi sebenarnya ketika saya, ya dari PR sendiri kan selalu menjadi advisor untuk manajemen di saat memberikan keputusan ataupun mengambil sikap gitu ya. Nah sebenarnya arahan dari manajemen sendiri adalah maju terus di saat klub beretikat baik, hasilnya akan baik juga. Nah sebenarnya kami coba melakukan pendekatan dulu sama bobotoh yang pro kami. Kami undang beberapa dedengkotnya kasarnya atau leader-leadernya untuk coba sharing lah, tapi di luar program ya maksudnya di luar program Sampurasun. Jadi kami undang ke kantor, coba ngobrol dengan mereka. Terima kasih, kami memberikan ucapan apresiasi kepada mereka dan kami tanyakan ke mereka alasannya untuk mendukung kebijakan dari Persib sendiri. Mereka menjelaskan bahwa ya kalau kita lihat klub-klub profesional di luar sana memang udah mengacu seperti itu. Walaupun yang memberikan sanksi itu bukan klub tapi federasi. Contohnya di Liga Inggris ada FA, di Italia ada FIGC. Nah itu mereka yang memberikan hukuman. Namun di Indonesia kan aturan-aturan seperti itu belum baku ya Mas, ya belum kuat. Jadinya klub sendiri mengambil sikap yang pada akhirnya klub sendiri disalahkan. Padahal ini baik untuk klub juga. Nah jadi kami coba bicara dengan mereka, ngobrol dengan yang beberapa lapisan bobotoh yang memang support, dan mereka pun ngasih masukan juga bahwa ya selama ini baik untuk klub, baik untuk terciptanya pertandingan yang nyaman dan aman, ya udah maju terus. Nah jadi sebenarnya Mas, meskipun bobotoh itu terpecah belah ya, mau urusan flare, mau urusan tiket offline ke online, mau urusan apapun, selama itu baik untuk klub dan juga selama ada lapisan bobotoh yang mendukung, ya kita akan maju terus. Itu sih Mas, mungkin bedanya dengan Arema mungkin seperti itu kali. Arema mungkin sekarang memang posisinya agak cukup sulit gitu Mas, karena mengeluarkan apapun agak susah juga gitu loh. Tapi saya yakin sih kedepannya pasti akan lebih baik. Nah mungkin di Persib pun seperti itu Mas, jadi meskipun terpecah menjadi dua, selama masih ada supporter yang memang mendukung kebijakan yang Persib keluarkan, kita akan maju terus. Itu sih, Mas. Oke, gimana Mas Pacur? Apakah jawaban dari Kang Adi tadi menjawab nih pertanyaan yang Mas Pacur concernkan tadi? Cukup menjawab Kang. Tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi kalau mungkin masih ada waktu. Boleh banget. Tadi kan Kang Adi sempat ngenotis yang masalah waktu kejadian flare terus ngumpulin beberapa leader dari komunitas bobotoh ini kan. Yang mendukung. Iya, yang mendukung itu. Berarti menurut Kang Adi penting nggak sih misal kayak suatu komunitas supporter gitu punya leader dan punya hubungan baik dengan tim gitu? Oh penting banget Mas. Jadi disebutnya sekarang tuh kita mengacu kepada klub asing aja ya. Itu tuh di setiap klub tuh ada namanya SLO, Supporter Liaison Officer. Jadi supporter itu yang tiap harinya ataupun frekuensi untuk kasarnya mewakili supporter untuk bisa melakukan komunikasi atau dekat dengan manajemen. Jadi kayak di MU, di Milan, di Real Madrid, Barcelona yang namanya SLO itu selalu ada. Nah di Persib sendiri kita punya SLO yang memang dia salah satu dedengkotnya lah dari Viking. Jadi kalau misalnya ada apa lebih mudah. Jadi kasarnya itu harus Mas. Jadi seorang community manager di klub itu memang harus punya atau harus dekat dengan leader dari komunitas tersebut. Cuman saya paham dengan Arema karena kan di Arema sendiri nggak ada ketua ya Mas ya. Sepemahaman saya sama seperti BCS kan nggak ada ketua. BCS itu kan Sleman. Jadi memang karena nggak ada ketuanya, sepemahaman saya Mas ya, karena nggak ada ketuanya ataupun nggak ada koordinatornya yang memang dekat dengan klub, jadi seperti itu. Itu benar kan Mas? Maksudnya dari Arema sendiri nggak ada ketuanya kan ya? Iya betul Kang, nggak ada ketuanya buat sekarang Arema. Nah itu mungkin jadi salah satu obstacle ataupun kendala dari manajemen klub itu sendiri untuk bisa melakukan komunikasi ataupun merangkul, jadi agak susah. Nah sementara di Persib sendiri, meskipun jeleknya komunitasnya banyak banget Mas, kan kalau Aremania ya Aremania tok gitu loh, Jackmania tok gitu, BCS tok. Sementara kalau di Persib sendiri ada Viking, Frontline, Bomber, Casual, banyak banget. Nah tapi untungnya di masing-masing
nama komunitas itu kita pegang salah satu leadernya, sorry. Jadi lebih mudah kalau misalnya ada apa-apa. Itu sih Mas. Jadi memang sangat penting seorang community manager di klub untuk bisa punya peran penting memegang atau punya koneksi dengan leader dari supporter tersebut. Oke, terima kasih Kang Adi buat jawabannya. Gimana Mas? Sama. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan ke Kang Adi? Udah cukup. Terima kasih Kang udah menjawab. Sama-sama Mas. Salam satu jiwa Mas. Oke, tadi Kang Adi ada sempat singgung sedikit tentang denda ya Kang. Nah, kebetulan dari pertanyaan teman-teman ini juga ada nih yang nanya tentang denda. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Sekarang kan lagi banyak banget soal denda. Tanggapan Kang Adi terkait itu seperti apa? Yang kedua ya, Kang sempat bilang Indonesia ke depan, bukan, yang atas ya? Yang atas dulu, iya. Oh, Kang beta merah banget soal denda. Tanggapan yang Adi, wah ini sebenarnya memang ya karena kita memberikan sanksi ya kepada oknum bobotoh, namun itu kan triggernya adalah kalau memang saya boleh menjelaskan dari awal kompetisi Liga 1 musim ini sampai sekarang Persib itu udah menjadi salah satu klub yang memiliki jumlah denda terbesar karena ulah dari oknum-oknum tersebut. Sampai sekarang total hampir mencapai 700 juta. Coba kebayang. Jadi setiap pertandingan itu selalu aja ada oknum yang menyalakan flare. Asalkan Mbak tahu, 1 titik flare itu 50 juta. Nah, kemarin itu 2 titik, Mbak. 100 juta. Ditambah spanduk 20 juta, 120. Nah, terus yang sebelumnya lawan Bali United, kita bobotoh oknum itu cuma ngelempar aqua. 20 juta. Coba dihitung-hitung dari awal kompetisi sampai sekarang 700 juta. Itu kan apa ya? Kan nilai segitu kan idealnya lebih baik untuk untuk bisa memaintain lapangan, untuk bisa menggaji pemain atau apapun itulah. Nah, ini kan jadinya ya sebagai klub merasa dirugikan oleh oknum-oknum itu tersebut gitu. Makanya ya mau nggak mau ya klub ya harus memberikan denda tersebut gitu loh. Denda tidak boleh melakukan Persib di kandang seumur hidup. Itu untuk memberikan efek jerah. Itu sih. Nah, tanggapannya terkait denda itu ya kemarin dari PR sendiri udah ngeluarin statement bahwa sangat kecewa, sangat menyesali ya adanya oknum yang memang menyalakan flare. Padahal penyampaian komunikasi itu terus kami lakukan, Mbak. Jadi H-10 bahkan 2 minggu bahkan seminggu sebelum pertandingan itu kami itu mengkomunikasikan do and don'ts untuk Nyetadion ya. Dari mulai Instagram, IG Story, IG Feed, Twitter, LinkedIn, TikTok, website resmi Persib sendiri kita menyampaikan bahwa tolong jangan menyalakan flare di dalam stadion. Itu terus kami lakukan. Tapi ada aja. Nah, itu maksud jadinya ya udah selama ini baik untuk klub kedepannya, selama ada dukungan dari bobotoh yang memang mencintai tulus klubnya, ya kenapa enggak, itu jalan terus. Itu sih, Mbak. Iya, betul. Berarti ini udah kayak langkah terakhir yang diambil Persib buat, ini kan berarti salah satu bentuk tantangan komunikasi juga ya, Kang Adi? Iya, Mbak. Banget, Mbak. Terus lumayan lagi ya angkanya gitu. Oke. Banget, Mbak. Dendanya lumayan. Kan lumayan buat KPR ya, Mbak ya? Iya, bener. Betul. Udah dapet itu rumah satu. Daerah Depok udah dapet itu rumah Kang Adi. Sebentar, Mbak. Oke. Ini nggak kerasa udah 1 jam 42 menit nih kita di acara ini. Berarti pertanyaan yang ada di layar ini bakal jadi pertanyaan terakhir yang kita jawab ya Kang Adi di sesi hari ini. Siap. Pertanyaannya oke juga nih buat jadi pertanyaan penutup. Menurut Kang Adi, sepak bola Indonesia 5 tahun ke depan akan seperti apa? Wah, ini sih pertanyaannya menarik banget. Ini curhatan saya nih ke teman-teman Persib sendiri. Boleh di-share ke kita curhatan. Topik sebatang sih. Jadi sebenarnya ya di luar Persib pun aku senang Persib dari kecil ya.
Terus ngomongin tentang sepak bola secara umum pun memang aku sendiri gila bola, dan di luar Persib pun aku seneng ya sepak bola Indonesia meskipun carut marut ya. Aku selalu dukung lah ya. Cuman kan saat ini bakal lagi ada pemilihan ketua umum PSSI, yang aku lihat kan beberapa figurnya ada yang sesuai lah menurut aku dan juga teman-teman Persib lain gitu ya. Terus kemudian dari Exco, Executive Committee pun bagus-bagus juga namanya. Itu kayak sedikit memberikan sedikit oase lah atau sedikit pencerahan ya di antara gelapnya belantara industri sepak bola Indonesia, itu kayak sedikit ngasih pencerahan, ngasih jalan gitu ya. Jadi aku sih optimis, yakin kalau nanti yang kepilih orang ini, ya aku nggak perlu nyebutin lah, atau disangka jadi sekalian kampanye lagi. Aku sih yakin kalau misalnya ini kepilih akan lebih baik ya, karena beliau punya pengalaman baik juga di industri sepak bola. Jadi mungkin 5 tahun ke depan, aku yakin industri sepak bola Indonesia akan semakin baik, dan karena hal kecil aja ya, klub itu sekarang nggak hanya mendapatkan revenue dari tiket ya, tapi udah pada melek soal pentingnya membuat sebuah merchandise, kemudian pentingnya juga menjalin relasi dengan beberapa brand untuk menjadi mitra sponsor, itu udah mulai melek juga. Jadi format atau treatmentnya udah sama seperti klub-klub luar negeri, jadi klub pun akan sustain ya, nggak akan kehabisan bensin. Mungkin yang sebelum-sebelumnya ada beberapa klub yang memang awalnya kenceng tapi di putaran kedua udah kehabisan bensin untuk bisa mendanai klubnya sendiri. Nah sekarang tuh mereka udah pada melek semua terkait marketing sport, jadinya aku yakin 5 tahun ke depan akan lebih baik dari mulai liganya, kemudian tadi aku sebutkan PSSI-nya pun akan semakin baik, dari regulasi pun sekarang udah mulai banyak regulasi-regulasi yang baru ya terkait sepak bola Indonesia. Hal kecilnya di Perpol 2022 di Perpol 10 tahun 2022 terkait bahwa di dalam stadion itu nggak perlu ada polisi, tapi polisi di luar, jadi di dalam itu ada steward. Itu menarik banget. Karena pola seperti itu ada di Liga Inggris maupun Liga Italia, Liga Eropa keseluruhan. Jadi memang polisi udah nggak ada di dalam stadion, tapi di area luar. Sementara di dalam stadion itu ada steward. Jadi memang treatmentnya udah seperti liga-liga internasional. Itu suatu langkah maju ya untuk industri sepak bola Indonesia. Jadi kalau ngomongin pada umumnya, ya pasti kedepannya akan lebih baik sih. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih banyak nih Kang Adi buat jawaban-jawabannya. Kita sebagai penonton ya, terutama saya sebagai orang awam, menantikan lah ya kemajuan sepak bola Indonesia. Semoga dukung terus. Iya, itu jangan Liga Inggris dulu. Ya kan? Jangan Liga Inggris itu tanpa kita nyari tahu, selalu muncul tuh di TL cerita tentang Persib kayak gitu, atau PSSI kayak kemarin kan lagi pada heboh kayak gitu. Lancar terus, semoga yang terbaik buat Kang Adi dan Persib. Amin. Semoga nanti liga selanjutnya main kapan Kang Adi? Besok lawan Borneo FC di Pakansari. Kenapa di Pakansari? Karena Stadion GBLA itu akan dipakai untuk Piala Dunia U20. Jadinya akan direnovasi. Akhirnya Persib untuk sementara ngungsi dulu ya di Stadion Pakansari di Bogor. Jadinya ya paling nanti sampai akhir musim. Nah, setelah itu kita bisa lagi mulai di Stadion GBLA di Bandung. Oke, berarti kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau nonton bisa beli tiketnya di loket.com ya Kang Adi ya? Iya, loket.com, tapi idealnya sih di webnya Persib sama di aplikasi juga ada. Oke deh Kang Adi, makasih banyak ya Kang Adi buat waktunya. Makasih juga untuk teman-teman yang udah hadir di acara bebas hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan selama acara ini berlangsung. Mbak, nanti aku bakal kasih ini deh, kasih hadiah ya. Ya. Untuk tes facture ya? Ya, beberapa tadi yang nanya juga aku kasih. Nanti coba di list aja ya. Oke deh, nanti bakalan aku infoin ke Kang Adi, terus teman-teman nanti bakalan aku info juga ya. Siap. Atau kalau misalnya boleh, teman-teman boleh personal chat di Zoom ke aku untuk kasih alamat dan juga nama lengkap. Siap. Oke, makasih banyak ya Kang Adi, makasih sama-sama Mbak. Teman-teman yang udah hadir, sampai ketemu semua. Terima kasih Kang Adi. Thank you bro. Sehat-sehat semua bro. Sehat-sehat semua. Kita tutup dengan terima kasih ya. Bye-bye. Bye.